Di langit kota Modu yang sangat besar, awan hitam terlihat menutupi sinar matahari. Dari jauh, Long Hao Chen bersiap untuk memasuki kota iblis ini. Masuk dari gerbang kota selatan yang dijaga oleh klan iblis bulan. Dengan penampilannya saat ini, Long Hao Chen tampak seperti seorang bangsawan dari klan bulan. Setelah menunjukkan lencana, para penjaga segera memberi penghormatan dan membiarkannya masuk ke dalam kota. Long Hao Chen saat ini mengamati area sekitar untuk waktu yang singkat. Dia tidak berpikir untuk tinggal di tempat itu, tetapi segera menuju ke tujuannya saat ini. Setelah 1 jam, akhirnya dia sampai di depan Istana Bulan. Itu terlihat seperti kota kecil lainnya. Stadion Aliansi bahkan tidak mendekati ukuran Istana Bulan. Selain dari Istana Kaisar Iblis, ada 3 tempat lain dalam skala ini di kota inti Modu. Begitu dia tiba di depan Kastil Bulan, Long Hao Chen mengeluarkan lencana Viskon dan berjalan dengan tegas ke arah masuk. Viskon dari klan Bulan bukanlah gelar yang hanya berlaku untuk klan Bulan, tetapi itu untuk semua klan iblis. Menjadi bangsawan dari klan Bulan merupakan status yang terhormat. Hanya pemimpin klan Bulan Agares yang memberikan status ini kepada seseorang sebagai perintahnya langsung. Melihat Viskon yang begitu muda ini, para penjaga buru-buru membungkuk dan memberi salam. Mereka bahkan tidak berani mempertanyakan status Long Hao Chen sedikit pun. Begitu para penjaga melihat mata ungu dan penampilannya, mereka langsung mundur tanpa ragu sedikit pun. Kastil Bulan sangat besar, dan Long Hao Chen harus menggunakan peta yang diberikan Yu Ye untuk menemukan jalannya. Di saat yang sama, dia harus menghilangkan auranya sendiri. Penampilannya yang tampan telah menjadi aset terbesarnya. Secara mengejutkan, menjadi mudah bagi Long Hao Chen untuk terus maju. Semua iblis dari klan Bulan yang dia temui tampak sangat hormat. Ini merupakan hal yang baik, dapat menghindarinya dari beberapa masalah. Pada saat Long Hao Chen mencoba masuk ke bagian dalam, dia sekali lagi diperiksa. Tetap saja, lencana Viskonnya menunjukkan kegunaan yang baik. Karena lencana yang diukir di dalamnya memungkinkan dia masuk tanpa kesulitan. Dengan melangkah ke dalam istana, Long Hao Chen sedikit bergumam. Pilar Dewa Iblis Bulan seharusnya berada di dalam Kastil Bulan ini. Aku ingin tahu di mana itu berada. Istana ungu yang megah memanjang tanpa henti. Itu tampak mulia dan sederhana, tetapi memiliki kesan yang elegan. Di sekitarnya, tumbuhan lebat mengelilinginya, dan istana itu jelas terlihat lebih sederhana daripada yang lain. Berdiri, apakah kamu tidak tahu ini adalah tempat tinggal sang putri, dan kamu masih berani untuk memasukinya? 2 wanita tinggi memblokir jalan Long Hao Chen. Di depannya, Long Hao Chen tampak tenang. Tolong berikan lencana ini pada putri. Long Hao Chen memberikan lencana Viskonnya sendiri pada mereka. Setelah itu, dia mengambil langkah mundur dan berdiri dengan tegak. Melihat lencana tersebut, raut wajah kedua wanita itu langsung melembut. Mohon tunggu sebentar, Tuan Viskon. Beberapa saat kemudian, sinar bulan bersinar sekali lagi, dan wanita itu muncul di tempat sebelumnya. Tuan Viskon yang terhormat, sang putri mengundang Anda untuk masuk. Mendengarnya, Long Hao Chen mengangguk dengan tenang. Kemudian, dia segera masuk dengan langkah yang sedikit hati-hati. Istana Yu Ye adalah bangunan berlantai 2. Dia memiliki istana sendiri di bagian dalam Istana Bulan, merupakan bukti yang cukup tentang posisinya dalam klan Bulan. Yu Ye dengan tenang berdiri di ruang tamu dengan mengenakan rok panjang ungu. Dia memberikan pandangan lembut pada Long Hao Chen yang perlahan berjalan ke arahnya. Di sisi lain, Long Hao Chen menatapnya, diam-diam terkejut bahwa penampilannya benar-benar halus. Aku tidak menyangka bahwa kamu akan datang secepat ini, ucap Yu Ye sambil tersenyum. Maaf telah mengganggumu yang mulia. Long Hao Chen menjawab dengan tenang tersenyum. Pada saat ini, dia tampak agak tenang dan tidak menunjukkan sedikit pun kecemasan. Yu Ye menatap lurus pada wajahnya, bertanya dengan suara lembut.
Kalau begitu, apakah misi Kapten Hao Chen sudah selesai? Mendengar itu, mata Long Hao Chen tiba-tiba berkedip dengan cahaya dingin. Segera dia menunjukkan ekspresi serius. Baginya, tempat ini adalah sarang harimau dan tidak bisa dipercaya. Dia kemudian berkata dengan suara yang sedikit tegas, "Kami tidak dapat menyelesaikan misi ini, tetapi kami tidak perlu melanjutkannya. Saat ini, aku berencana untuk kembali ke aliansi. Bisakah kamu membantuku?" Mendengarnya, Yuye segera menjawab, "Ini bukan masalah, tetapi aku sementara tidak bisa meninggalkan kastil iblis bulan, karena aku masih memiliki beberapa masalah untuk ditangani di sini. Jika kamu ingin kembali, aku dapat mengatur kelompok pedagang yang bertindak atas nama pedagang Yuye. Aku kira tidak ada yang berani bertindak melawan kelompok pedagang kami lagi." Di depannya, Long Hao Chen mengangguk sebagai jawaban. "Terima kasih banyak. Kapan kita bisa berangkat?" Namun, Yuye memberikan jawaban yang tidak senang. "Aku bukan dewa. Aku butuh waktu untuk mempersiapkan semua ini. Setidaknya 3 hari atau mungkin 10 hari. Aku harus membuat persiapan yang matang untuk ini." Mendengarnya, Long Hao Chen mengangguk. Kemudian dia bertanya sekali lagi, "Bagaimana Yang Mulia akan memberitahuku?" Dengan sangat tenang, Yuye lalu menjelaskan. Dia berpikir untuk membiarkan Long Hao Chen tinggal sampai waktu persiapan selesai. Namun, Long Hao Chen tampak menolak. Ini adalah sarang harimau. Bagaimana mungkin dia akan tinggal di sini? Di sisi lain, Yuye melanjutkan. Saat ini, dalam tubuhnya terdapat teknik pembatas dari cair. Jika dia ingin menjebak Long Hao Chen, bukankah itu sama seperti dia ingin mati? Setelah mempertimbangkan semuanya, Long Hao Chen akhirnya setuju untuk tinggal. Di dalam hatinya, dia juga ingin lebih memahami gerakan dari klan iblis ini. Saat ini, Yuye menatapnya dengan penuh semangat. Tiba-tiba, dia berdiri dan menuju ke arahnya. "Kalau begitu, jika boleh aku bertanya, kapan kamu akan meminta temanmu menghapus batasan pada tubuhku? Aku dengan tulus bekerja sama denganmu. Tetapi memiliki benda ini di tubuhku membuatku merasa tidak nyaman. Ini benar-benar menyakitkan." Saat dia berkata demikian, dia melembutkan tubuhnya akan duduk di pangkuan Long Hao Chen. Namun Long Hao Chen telah waspada sejak dia memasuki kota. Reaksinya sangat cepat. Segera dia meninggalkan kursinya. Tubuh Yuye hanya jatuh di kursi tepat Long Hao Chen sebelumnya duduk. "Apa aku sangat menakutkan?" Yuye bertanya dengan kepahitan tersembunyi. Saat ini, wajah Long Hao Chen tampak lebih dingin. "Yang Mulia, tunjukkan sikap terhormatmu." Yuye mengerutkan alisnya. Kemudian dia berkata, "Kamu benar-benar orang yang kaku. Dari sisi mana diriku yang tidak bisa dibandingkan dengan gadis itu?" Di sisi lain, Long Hao Chen dengan acuh tak acuh dia menjawab, "Aku tidak ingin siapapun. Dalam hidupku hanya cair satu-satunya." Di depannya, Yuye memberikan tatapan provokatif. "Atau mungkinkah kamu tidak baik dalam hal ini?" Sayangnya, dia memilih target yang salah untuk provokasi ini, dan Long Hao Chen segera terlihat terganggu. "Tidak bagus dalam hal ini? Apa hal yang kamu bicarakan?" Dia segera menanyakan umurnya. Namun, Long Hao Chen bersikeras tidak memberitahunya. Melihat Long Hao Chen, Yuye melemparkan tongkat kecil ke arah Long Hao Chen. Dan setelah tongkat itu sampai di tangannya, 2 digit angka muncul di atas kepala Long Hao Chen. Dengan melihat 2 angka tersebut, Long Hao Chen dan Yuye sama-sama terkejut. Angka tersebut menunjukkan angka 15. Ternyata tongkat kecil ini digunakan untuk mengukur usia seseorang. Saat ini, Yuye dengan lesu menatapnya. "Kamu hanya 15 tahun. Ini tidak mungkin nyata." Saat ini, Long Hao Chen mendengus dingin. "Kamu sudah membodohiku. Maka aku akan menyita benda ini." Mendengar itu, Yuye hanya membiarkannya. Meskipun benda itu sangat mahal, memang salahnya sendiri telah membuat Long Hao Chen menjadi marah. Di sisi lain, Long Hao Chen mengabaikannya dan kembali ke pintu keluar. "Aku akan mencari penginapan sendiri. Kirim berita secepat mungkin."
Karena aku berani untuk datang, aku tidak takut dengan trik apapun yang kamu miliki. Yuye segera menjawab dengan kepahitan. Baiklah, aku akan menyiapkan tempat untukmu tinggal. Berkaitan dengan Long Hao Chen, dia selalu merasa ingin tahu. Dia secara alami bisa mengatakan bahwa Long Hao Chen kurang dari 20. Tetapi dia tidak berharap dia menjadi semuda 15 tahun. Mencapai langkah kelima pada usia 15 tahun, Yuye belum pernah mendengar prestasi seperti itu sampai hari ini. Selain itu, Long Hao Chen sudah menjadi kapten dari pasukan pemburu iblis sendiri. Mengingat kecerdasan Yuye, dia tahu bahwa dengan usia dan kemampuan Long Hao Chen, bakat bawaannya harus mencapai puncak tertinggi yang dapat dicapai oleh manusia. Jika cukup waktu diberikan untuk memungkinkan dia tumbuh, dia pasti akan menjadi ancaman besar bagi pihak iblis. Pada saat ini, seorang pelayan tiba-tiba datang dengan tergesa-gesa. Yang mulia, Kaisar Dewa Iblis telah datang. Dia ingin semua orang di bagian dalam pergi keluar untuk menemuinya. Mendengar itu, Yuye dan Long Hao Chen menjadi sangat terkejut. Apa yang harus kita lakukan? Ucap Long Hao Chen dengan tenang bertanya pada Yuye. Dia ingin melihat reaksi apa yang akan ditunjukkan oleh putri Yuye ini dalam situasi seperti ini. Dari fakta inilah dapat terlihat ketulusan kerjasama di antara mereka. Yuye dengan cepat menjawab, Kaisar Dewa Iblis selalu datang untuk menemui ayahku, jika itu berkaitan dengan beberapa hal penting. Dia sangat mementingkan keamanannya sendiri, dan dengan demikian akan memerintahkan semua orang untuk menyambutnya setiap kali dia datang ke bagian dalam kastil. Yuye lalu tersenyum pahit. Kemudian dia melanjutkan, Aku tidak menyangka Yang Mulia akan datang pada saat seperti ini. Sekarang tidak mungkin bagimu untuk keluar, karena lingkungan Kastil Bulan telah tersegel. Dan di sini kami hanya memiliki pelayan. Itu semua perempuan, tidak ada laki-laki. Karena kamu harus keluar denganku, itu pasti akan menimbulkan kecurigaan. Bahkan dengan kecerdasannya, dia terlihat berada dalam kondisi yang sangat panik. Jika dia memberitahu Kaisar Dewa Iblis bahwa dia memiliki hubungan dengan pasukan pemburu iblis manusia, bahkan ayahnya sendiri, Dewa Iblis Bulan, tidak akan bisa membelanya. Kaisar Dewa Iblis paling membenci pasukan pemburu iblis dari aliansi kuil. Setelah beberapa saat memikirkannya, akhirnya Yuye punya solusi. Kemudian dia berkata pada Long Hao Chen, Hao Chen, maafkan aku. Tolong berpura-puralah menjadi pelayan wanitaku. Aku mohon kamu dapat melakukan ini. Sekarang hanya ini yang bisa kita lakukan. Melihat wajahnya, Long Hao Chen berpikir jauh di dalam hati bahwa putri Yuye ini tampaknya benar-benar menunjukkan ketulusannya. Meskipun dia mendapatkan ide yang buruk, itu masih sesuatu yang sangat mungkin dilakukan. Cepatlah, kita tidak bisa tinggal lama. Hidupku ada di tanganmu sekarang. Jangan bilang kamu masih tidak percaya padaku. Yuye benar-benar merasa cemas. Matanya benar-benar merah dan air mata hampir menetes dari matanya. Dan saat ini, Long Hao Chen tidak punya pilihan lain. Di depan istana Kastil Bulan, gerbang telah dibuka. Dewa Iblis Bulan Nagares memimpin sekelompok bangsawan dari klan Bulan. Sementara semua orang di istana Kastil Bulan, termasuk para pelayan, dikumpulkan. Dewa Iblis Bulan Nagares tingginya sekitar 2 meter. Dibalut dengan gaun ungu, rambutnya diikat menggunakan ikat kepala dan menutupi bahu di punggungnya. Wajahnya yang tampan dan di dahinya jejak bulan dapat terlihat. Dengan berdiri di sana, dia secara alami menjadi pusat dari seluruh alun-alun. Saat ini, di belakang Tuan Nagares berdiri selusin orang. Dan hanya 4 orang yang disebut Kaisar Bulan Agung, pembantu paling terpercaya dari Dewa Iblis Bulan Nagares. Di belakangnya lagi, sekelompok gadis yang memiliki penampilan yang menakjubkan. Salah satu gadis ini adalah Putri Yuye. Dia memimpin sekelompok pelayan. Di antaranya yang terdekat menundukkan kepalanya. Ekspresi Yuye saat ini cukup aneh.
Tampaknya dia hampir tidak bisa menenangkan diri sendiri. Beberapa menit sebelumnya, kepercayaan dari Yuye mengenai penampilan fisiknya baru saja runtuh. Sebagai seorang putri dari klan Iblis Bulan, pelayan di sisi Yuye semuanya perempuan. Jika seorang pria berdiri di sisinya, niscaya itu akan terlihat aneh. Jadi, solusi yang dia pikirkan adalah meminta Long Hao Chen bertindak sebagai pelayan. Long Hao Chen masih sangat muda, dan tubuhnya masih jauh dari tumbuh sepenuhnya. Lebih lanjut, menambahkan kesempurnaan mutlak dari fisiknya. Tidaklah terlalu rumit untuk meriasnya seperti seorang gadis. Ini juga mengapa Long Hao Chen sebelumnya tidak mau setuju. Hormat Yang Mulia Kaisar. Suara panggilan ini segera dikeluarkan ketika Kaisar Dewa Iblis datang. Meskipun Long Hao Chen menundukkan kepalanya, dia masih merasakan kekuatan penindas yang berbeda yang memenuhi udara. Bagaimana mungkin dia tidak menjadi gugup? Dua Dewa Iblis yang tangguh hadir di depannya. Untuk salah satu dari mereka, satu jari saja sudah cukup untuk dengan mudah menghancurkannya. Saat ini, Long Hao Chen diam-diam mengamati orang-orang ini dari klan bulan yang berdiri di depannya. Meskipun dia hanya melirik sekilas, itu sudah cukup baginya untuk mengingat banyak hal. Dengan ingatannya yang menakjubkan, Long Hao Chen sangat berhati-hati untuk mengingat penampilan Dewa Iblis Bulan Agares dalam pikirannya. Agares menyambut Yang Mulia Kaisar. Dewa Iblis Bulan Agares membungkuk di hadapannya. Sebelum semua orang di belakangnya juga ikut membungkuk. Ini adalah tempat paling mulia milik klan Iblis Bulan. Tapi seperti orang lain di wilayah Iblis, mereka harus menghormati Kaisar Dewa Iblis. Kaisar Dewa Iblis Feng Shui bisa dikatakan mengenakan pakaian sederhana. Hari ini, Kaisar Dewa Iblis tidak menunjukkan kekuatan tirani seperti di kota eksorsis. Dia hanya mengenakan gaun hitam sederhana. Bahkan tidak memancarkan aura yang kuat, membuatnya tampak seperti pria yang tampan. Dengan mengangkat tangannya, dia membungkuk di atas Dewa Iblis Bulan Agares yang sedang berlutut. Adikku, apakah perlu bersikap begitu formal di antara kita berdua? Mendengarnya, Agares segera mengungkapkan senyuman. Mengesampingkan hubungan kita, aturan tidak bisa diabaikan. Di depan, Kaisar Dewa Iblis mengangguk. Kemudian mulai mengikuti Agares masuk dalam istananya. Tepat pada saat itu, Kaisar Dewa Iblis tiba-tiba berhenti. Dia melihat ke arah lain. Ini tampaknya seperti tampilan yang tidak penting, tetapi bahkan dengan posisi dan kultivasi Kaisar Dewa Iblis, penampilannya dipenuhi dengan ketidakpercayaan yang tidak bisa disembunyikan. Reaksi ini juga mengejutkan Dewa Iblis Bulan Agares, yang segera mengikuti tatapan Kaisar ke arah yang sama. Dan ini persis ke arah di mana putrinya yang tercinta Yuye berdiri. Yang Mulia, ucap Agares yang merasa sangat gugup. Tetapi benar-benar tidak ingin Yang Mulia menyimpan keinginan apapun terhadap putri kesayangannya sendiri. Jika Kaisar Dewa Iblis memiliki pemikiran terhadap putrinya, bagaimana Agares bisa menghentikannya? Setelah beberapa saat, Kaisar Dewa Iblis menggelengkan kepalanya. Bukan apa-apa, ayo kita pergi. Mereka terlihat sangat mirip. Mendengarnya, Agares sangat terkejut. Dia hampir tidak menyadari bahwa pada saat itu orang lain juga sudah sangat gugup. Ketika mata Kaisar Dewa Iblis melirik ke arahnya, Yuye merasa darahnya sendiri membeku. Dalam hati berteriak dengan marah. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Sebagai pihak yang terlibat, dia secara alami merasakan bahwa pandangan Kaisar Dewa Iblis tidak diarahkan padanya, tetapi pada Long Hao Chen yang berdiri di sisinya. Tepat pada saat itu, ketika Kaisar Dewa Iblis masuk, Long Hao Chen mengangkat kepalanya. Dan dengan satu gerakan ini, menarik perhatian Kaisar Dewa Iblis yang melirik tepat ke wajah Long Hao Chen untuk sesaat. Long Hao Chen merasakan hal yang sama dengan Yuye. Begitu pandangan Kaisar Dewa Iblis mengarah padanya, dia segera merasakan energi menakutkan terkunci pada tubuhnya. Long Hao Chen merasa sangat menyesal.
Dia seharusnya tidak mengangkat kepalanya untuk melihat Kaisar Dewa Iblis. Dia juga percaya bahwa dengan kultivasi Kaisar Dewa Iblis, dia pasti akan mencari tahu tentang atribut energi spiritual internal di tubuhnya. Namun, kejadian berikutnya benar-benar di luar pikirannya. Kaisar Dewa Iblis tiba-tiba pergi dengan Iblis Bulan Agares. Mereka berdua masuk ke dalam istananya. Mengapa dia melepaskanku? Bukankah dia telah menemukan atribut cahayaku? Dengan tingkat kultivasinya, dia pasti telah menemukannya. Pertanyaan ini segera terlintas dalam pikiran Long Hao Chen. Dan sekarang dia dipenuhi dengan keraguan. Tetapi pada saat yang sama, dia sekarang sangat bersuka cita.